naughtier than the bars at supposedly escape-proof Alcatraz prison. Halo teman-teman, selamat datang di Biro Misteri, Konspirasi, dan Horor. Perkenalkan, aku Nico. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Dan buat teman-teman yang muslim, gimana kabarnya? Puasanya masih tetap lancar ya. Tetap semangat, tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju hari pengenangan. Oke, di video kali ini aku akan coba membahas salah satu penjara yang cukup menyeramkan pada masa itu. Mungkin kalian ada yang udah pernah dengar untuk penjara ini. Yuk kita bahas salah satu penjara yang cukup menyeramkan dan juga beberapa napi yang mendekam di penjara ini. Di setiap negara pasti memiliki penjara yang cukup menyeramkan, termasuk salah satu yang terletak di Amerika Serikat yang bernama penjara Alcatraz. Alcatraz ini terletak di Pulau Alcatraz di Teluk San Francisco di Amerika Serikat. Awalnya ya teman-teman, Alcatraz ini merupakan benteng pertahanan militer dari Amerika Serikat yang dibangun pada tahun 1850-an. Namun akhirnya tepat pada tanggal 11 Agustus 1934 akhirnya dialihfungsikan menjadi penjara. Akan tetapi ya teman-teman, pada tanggal 26 Maret 1963 akhirnya penjara Alcatraz ini ditutup untuk selama-lamanya dikarenakan biaya operasionalnya yang cukup mahal dibandingkan dengan penjara-penjara yang lainnya. Selama 29 tahun berdirinya penjara Alcatraz ini, di sini mendekam beberapa napi kelas kakap yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Nah, yuk kita bahas siapa sih napi-napi itu. Yang pertama, Alphonse Gabriel Al Capone, atau biasa disebut Al Capone. Dia adalah salah satu gangster terkenal di Amerika Serikat yang sering menyelundupkan minuman-minuman keras dan juga membuka tempat-tempat prostitusi secara ilegal. Dan yang paling terkenal juga dari Al Capone ini adalah ketika dia membunuh 7 anggota mafia gangster lainnya tepat pada saat hari Valentine. Akan tetapi Al Capone tidak dipenjara akan kasus itu, melainkan dia dipenjara pada tahun 1931 karena kasus penghindaran pajak dan dia mendekam di penjara Alcatraz. Next, yang kedua ada Robert Franklin Stroud, atau biasa disebut manusia burung dari Alcatraz. Kenapa sih teman-teman dia ini disebut manusia burung? Karena kecintaan dan penelitiannya terhadap hewan tersebut pada saat dia mendekam di penjara Leavenworth. Nah teman-teman, si Robert ini doyan banget pindah-pindah penjara. Awalnya dia dipenjara di Pulau McNeil, setelah itu dia dipindahkan ke Leavenworth. Setelah dari Leavenworth, dia dipindahkan lagi nih ke Pulau Alcatraz, tepatnya di penjara Alcatraz itu. Dia ditahan karena kasus pembunuhan dan penembakan atas bartender karena telah membunuh majikannya, dan dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara teman-teman. Ketika dia mendekam di penjara Leavenworth, dia memulai bisnis dan penelitiannya akan dunia burung, hingga akhirnya dia terkenal oleh pecinta-pecinta burung karena dia bisa menyembuhkan penyakit septikemia hemoragik. Hingga akhirnya dia harus dipindahkan lagi ke penjara Alcatraz yang terakhir karena secara diam-diam dia membuat alkohol di dalam selnya, dan itu merupakan tindakan yang ilegal. Dan pihak berwenang akhirnya memindahkan dia ke Pulau Alcatraz. Dan di saat pemindahannya, dia dilarang membawa semua hewan-hewan burung yang telah dia pelihara selama dia di penjara di Leavenworth ini teman-teman. Oke, yang ketiga ada napi kelas kakap lainnya yang bernama Alvin Francis Karpowicz atau biasa dikenal dengan Alvin Karpis.
Dia adalah seorang penjahat yang memiliki aliansi dengan geng terkenal yaitu geng Barker. Mereka nih ya, tidak ragu-ragu untuk membunuh semua orang-orang yang menghalangi jalan mereka, bahkan orang-orang yang tidak bersalah. Beberapa contoh terkenal yang geng Barker udah pernah lakukan, yaitu dia sering nih melakukan perampokan-perampokan di salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, dan dia juga membajak tempat-tempat pengiriman surat, dan juga yang paling terkenal yaitu melakukan penculikan dengan tebusan uang yang cukup besar. Karena udah banyak sekali kelakuan-kelakuan dari geng Barker ini yang mungkin meresahkan masyarakat di sana, hingga akhirnya kepolisian setempat dan juga dibantu oleh FBI ingin sekali nih menangkap geng Barker, terutama si Alvin Karpis ini, teman-teman. Hingga akhirnya dia ditangkap pada 1 Mei 1936 di New Orleans, Amerika Serikat. Dan terutama si Alvin Karpis ini yang merupakan dalangnya divonis hukuman seumur hidup penjara di penjara Leavenworth. Namun kejaksaan yang berwenang memutuskan untuk memindahkan si Alvin Karpis ini ke penjara Alcatraz, hingga akhirnya penjara itu ditutup untuk selama-lamanya. Nah, itu dia beberapa napi-napi kelas kakap yang cukup terkenal karena tindakan dan juga kasus kriminalnya. Ini ada beberapa kasus yang cukup menghebohkan dunia Amerika Serikat, di mana ada napi yang berhasil lolos dari penjara Alcatraz ini. Yuk kita bahas. Terlepas dari lokasinya yang terisolasi dan juga pengamanan dan pengawasan yang cukup ketat di setiap titiknya, tetap aja nih banyak napi-napi yang ingin sekali melarikan diri dari penjara tersebut atau pulau tersebut. Nah, yang cukup membuat gentar dari kasus pelarian ini adalah di mana berhasilnya The Anglin Brothers dan juga Frank Morris berhasil lari dari pulau Alcatraz itu. Pelarian itu juga disebut-sebut sebagai pelarian tercedik sepanjang masa. Kenapa disebut pelarian tercedik sepanjang masa? Ya, karena persiapan dari pelarian itu dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup matang, di mana dimulai dari membuat boneka maci untuk mengelabui semua staf penjaga, menggerus tembok penjara menggunakan sendok, hingga merakit perahu yang dibuat dari 50 jas hujan. Sampai saat ini ya teman-teman, kasusnya masih misterius apakah 3 orang tersebut berhasil lolos atau mati di tengah laut. Dan selama 6 dekade pengembangan kasus pelarian tersebut, akhirnya tepat di tahun 1979 kasus ini ditutup oleh FBI dan juga kepolisian federal. Baru-baru ini sebuah sejarah pelarian tersebut terungkap lagi, tepatnya di tahun 2015 beredar beberapa foto dari napi-napi tersebut yang diambil di Brazil sekitar 13 tahun setelah pelariannya. Seorang yang bernama Fred Brizzi mengklaim pernah bertemu dengan Anglin bersaudara di Rio de Janeiro pada tahun 1970-an dan mengabadikan foto tersebut. Baru pada tahun 1992 foto itu diserahkan kepada keluarga Anglin. Akhirnya dari keluarga Anglin ini foto tersebut diserahkan ke salah satu pensiunan Marshal AS bernama Dave pada tahun 2015. Tetapi Dave mempercayai bahwa info yang disampaikan oleh Brizzi ini merupakan info palsu. Dan seorang ahli yang bekerja di Marshall juga meragukan untuk keaslian foto tersebut. Selain itu ya teman-teman, ada juga nih pengakuan dari Robert Cerci yang merupakan pensiunan dari kepolisian di San Francisco, yang pada saat itu dia pernah melaporkan perahu putih bersih yang berada di Teluk San Francisco pada saat ketiga napi tersebut kabur. Akan tetapi FBI dan kepolisian federal setempat tidak menindaklanjuti dari laporan Robert tersebut. Nah, anehnya teman-teman, walaupun banyak cukup bukti bahwa ketiga napi tersebut berhasil lolos dari penjara Alcatraz, akan tetapi FBI berusaha untuk menutupi kasus
pelarian dari ketiga tahanan tersebut. Kenapa sih FBI ini sengaja menutupi kasus ini? Karena FBI ini nggak mau nama FBI ini tercoreng untuk keberhasilan pelarian dari napi tersebut. Nah, jika nama FBI tercoreng, berarti FBI ini tidak kompeten dalam menangani kasus-kasus yang cukup besar dan juga menghebohkan publik Amerika. Dari FBI sendiri ini menjelaskan bahwa itu hanyalah rumor yang ingin menjatuhi dan mempermalukan dari Federal Kepolisian Amerika. Dan juga mereka menyatakan bahwa ketiga napi tersebut benar-benar tenggelam dan tersapu ombak di Samudra Pasifik. Nah, teman-teman, demikianlah cerita tentang penjara Alcatraz serta napi-napi yang mendekam di penjara itu. Nah, menurut kalian teman-teman, bagaimana? Apakah cerita tentang Angwin bersaudara dan juga Frank Morris yang berhasil lolos dari penjara tersebut benar-benar berhasil atau memang tenggelam di Teluk San Francisco? Silahkan komen di bawah. Dan mungkin kalian juga yang mungkin memiliki tentang cerita penjara-penjara menyeramkan yang lainnya, silahkan juga komen di bawah ya. Baik, terima kasih sudah mau nonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman, di like dan di share ke teman-teman, saudara-saudara dan juga keluarga kalian. Dan jangan lupa bagi kalian yang mungkin ada request tentang kisah-kisah apa sih yang selanjutnya pengen kalian bahas, silahkan komen di bawah juga. Dan please support channel aku dengan subscribe channel ini agar aku makin semangat buat upload dan membagikan kisah-kisah cerita lainnya baik di luar ataupun di dalam negeri. Oke, see you next video teman-teman. Bye.